Demonstran berunjuk rasa di kantor cabang Indosat di Jalan Veteran Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Aksi ini merespon iklan Indosat di media sosial yang dinilai mendiskreditkan dan mencemarkan kota Bekasi. Dalam orasinya, demonstran menyatakan kekecewaan atas konten iklan Indosat. Iklan itu Pernah suatu saat Bekasi menjadi trending karena dalam sebuah iklan digambarkan berbeda planet. Ini memicu protes beberapa kalangan, walau banyak juga yang tidak mempermasalahkannya, karena menurut mereka itu gambaran nyata kota Bekasi sebenarnya. Kegaduhan pun reda setelah iklan ditarik dari peredaran. Secara bahasa, menurut filolog Purbacaraka yang ahli membaca dan menerjemahkan teks kuno, Bekasi berasal dari kata Candrabaga. Candra berarti bulan, dalam bahasa Jawa kuno sering disebut sasi. Baga artinya bagian. Jadi Candrabaga berarti bagian dari bulan. Gak salah amat kan kalau Bekasi itu beda planet sama bumi. Di masa Purnawarman berkuasa, ibu kota kerajaan Tarumanegara dipindahkan dari lokasi lama ke Sundapura yang lebih dekat ke pantai utara Jawa Barat. Pertimbangan geografis tampaknya menjadi sebab. Dengan dekatnya ibu kota ke tepian pantai, maka akses ke jalur perdagangan keluar tentu menjadi terbuka. Sejak perpindahan ibu kota inilah nama Sunda jadi melekat di masyarakat pada saat itu. Tentu karena posisi Sunda Sembawa adalah ibu kota kerajaan dari sebuah kemaharajaan. Ketika Purnawarman berkuasa inilah Tarumanegara mengalami puncak kejayaannya. Yang paling fenomenal adalah pembuatan saluran air pengendali banjir yang rutin membanjiri Sungai Citarum. Dalam upacara syukuran keberhasilan mega proyek ini, 1000 ekor sapi diberikan raja untuk para pemuka agama. Seperti yang tercatat di Prasasti Tugu sebagai sumber primer dalam penulisan sejarah era klasik Indonesia. Di dalam naskah Carita Parahyangan, naskah kuno yang menjadi salah satu rujukan sejarah di Tatar Sunda, disebutkan bahwa Raja Tarusbawa sebelum berkuasa penuh memerintah di Tarumanegara pernah menjalani pendidikan politik dengan menjadi raja muda di kemenangan Sunda Sembawa. Nama lain dari Sundapura, semacam magang lah kalau sekarang ini. Raja Tarusbawa saat memerintah Sunda Sembawa dijuluki Raja Resi, raja yang mempunyai sifat seperti seorang resi. Ini mengindikasikan kalau Tarusbawa dididik dalam kultur pendidikan yang ketat. Lingkungan seperti itulah yang menjadi ciri dari kedewa guruan, tempat para pemuka agama mendidik dan mengajarkan pengetahuan mereka mengenai banyak hal, terutama agama. Lebih jauh lagi, ketika Raja Jayadewata yang bergelar Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Prabu Siliwangi menerbitkan 5 prasasti lempeng tembaga yang sekarang disebut prasasti Kebantenan. Sang Sri Baduga sedang menegaskan penetapan wilayah Sunda Sembawa sebagai daerah Sima, yaitu daerah bebas pajak, karena penduduknya taat beragama dan melihara tempat peribadahan di sana. Dari prasasti Kebantenan pula, kita tahu status Sunda Sembawa adalah kabuyutan atau tempat suci, tempat orang mempelajari agama yang dipimpin seorang resi. Bahkan pada lempeng kedua, secara geografis pun dicantumkan batas-batas wilayahnya, yang ditafsirkan oleh para ahli sebagai wilayah kuno sekitar Bekasi. Dengan latar belakang bukti-bukti tertulis maupun arkeologis ini,
mengisyaratkan bahwa Bekasi dulunya adalah wilayah di mana agama mendapat tempat tertinggi dalam masyarakatnya. Maka menjadi wajar kalau Riton Saidi, budayawan Betawi, mengatakan Bekasi artinya suci, karena di masa lalu Bekasi tempat orang-orang suci, tempat orang mempelajari agama, sehingga disebut Kabuyutan, sebagaimana terpahat di dalam prasasti. Ketika para penjajah Belanda datang ke Bekasi, pengucapan Bagasasi terlalu sulit untuk lidah mereka. Lalu mereka menyebutnya dengan Bagasi, sebelum akhirnya Bacasi untuk menyebut Bekasi. Seperti yang tertulis di plang stasiun kereta api Lemah Abang. Sampai akhirnya Bekasi menjadi nama resmi. Sementara menurut Pemkot Bekasi, dalam laman situs resminya, menuliskan nama kuno Bekasi adalah Dayeuh Sudasmbawa atau Jayagiri. Secara bahasa pun, Dayeuh Sunda diambil dari kata Dayeuh yang artinya kota dan Sunda yang artinya suci. Dayeuh Sunda berarti kota suci yang di masa Purnawarman namanya Sundapura yang juga berarti kota suci. Begitulah sejarah Bekasi di masa lalu. Sebuah kota penting tempat lahir dan mendidik orang-orang hebat dari masa Tarumanegara sampai Pajajaran, seperti yang tercatat dalam teks-teks prasasti. Ketika dunia mengalami krisis identitas seperti sekarang, maka di saat yang sama sejarah mengajak kita untuk melihat sebentar saja menoleh ke belakang, bukan untuk terjebak dalam romantisme sejarah atau mengkultuskan tokoh dan benda bersejarah, tapi untuk memperkuat fondasi masyarakat dalam membangun sejarah masa depan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.